kita untuk perhitungan PPh khususnya setiap bulan ya. Tapi secara prinsip sebenarnya menurut kita lebih mudah kalau kita betul-betul belajar, hanya perlu panduan saja, perlu contekan. Ya, ibaratnya kalau saking banyaknya grade A, grade B, grade C, maka ketentuannya seperti misalkan grade untuk nilai A itu berapa sampai berapa. Grade B nilai sekian sampai sekian. Grade C sekian sampai sekian. Dan seterusnya. Jadi harus hafal. Ya. Masuk kategori grade A, B, C mungkin bisa kita hafalkan. Tapi kalau sudah masuk kepada tarif, nah ini yang menyulitkan kita. Ya, seperti kemarin bahwa grade A kan panjang tuh. Mulai dari sekian juta sampai puluhan juta, masing-masing tarif berbeda. Begitu grade B, grade C. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan materi sesungguhnya terkait dengan tarif tersebut. Saya akan share dulu. Mudah-mudahan semuanya mengerti dan mohon perhatiannya. Nah, kita mulai dari kasus ya. Fahri berstatus menikah dan memiliki satu tanggungan. Saya kasih warna merah K garing satu. Karena ini menjadi panduan utama kita. Ya, saya akan sengaja kalau merah itu perhatikan. Bekerja sebagai pegawai tetap di PT Bina Sejahtera selama tahun 2024 dengan penghasilan bruto yang diterima setiap bulannya, pembayar premi JKK dan JKM, iuran pensiun, bonus maupun THR dengan rincian pada tabel berikut ini. Jadi ada tabel gaji pokok, tunjangan, THR, bonus, premi JKK, penghasilan bruto, ya, secara bulanan dan PP pasal 21. Kita persiapkan itu. Lalu ada sebelah kiri ada bulan Januari sampai bulan Desember. Ya. Nah, yang harus diperhatikan pada saat Anda menuliskan atau menentukan tarif bulanan, bulanan, yang kalau Anda perhatikan itu kan ada yang 7, ada yang 7, 10 ya. Nah, dari mana itu? Itu yang harus Anda cari. Ya, kita sama-sama untuk membahas ini. Oke? Nah, yang tadi saya pertanyakan bahwa yang harus perhatian utama bagi Anda adalah kagarin satu, status. Lalu dari status ini term berapa? Dari term berapa baru ketemu tarifnya. Gitu ya? Jadi bertahap. Dari status ketemu namanya grade A, grade B, grade C. Dari grade A, B, C ketemu namanya tarif setiap grade. Ya. 10 juta gaji pokok, tunjangan 5 juta, jaminan keterangan kerja dan kematian 2 juta. Maka dari sini Anda tentukan berapa gaji brutonya. Ya. Jadi yang belum belum dihitung adalah iuran pensiun, ya, yang belum dihitung adalah iuran pensiun. Tapi untuk masuk pada gaji pokok itu adalah 17 juta. Dari mana gaji pokok itu? Dari gaji tambah tunjangan tambah premi. 10 juta tambah 5 juta tambah 2 juta. Ketemu namanya 17 juta. Kalau ketemu 17 juta, tadi saya katakan tentukan yang namanya kagarin satu itu grade A, B, atau C. Nah, kita lihat ya.
K garing satu. Kawin dengan satu tanggungan. Nah, tadi. Kawin dengan satu tanggungan. Di grade A itu tidak ada. Yang ada adalah dari grade B. Grade A dan B, C ini saya pakai ini aturannya. Kategori A kalau kawin punya satu tanggungan. Tidak kawin dengan nol tanggungan. Ya, tidak kawin dengan nol tanggungan maupun tidak kawin dengan satu tanggungan. Kawin dengan satu tanggungan. Berarti namanya kategori A. Kategori B itu TK garing 2, TK garing 3, K garing 1, K garing 2. Sedangkan TLC adalah K garing 3. Nah, tadi kan Anda katakan statusnya adalah TK garing 1. TK garing 1. Tadi statusnya apa? TK garing 1 ya? K garing 1. Sorry. Kita lihat yang sampai salah. Menikah satu tahun. K garing 1. Jadi berarti masuk kategori B. TK garing K garing 1. Sama dengan panduan saya. Supaya ada gampang. Ini aja lihat. K garing 1 masuk gak? K, nggak masuk. B masuk gak? Masuk. Oh berarti kategori B. Jadi nggak usah cari lagi ke sini. Nanti lama-lama Anda hafal. Ya. Untuk menentukan grade. Tapi untuk menentukan tarif. Saking banyaknya nggak mungkin Anda hafal. Tetap Anda harus punya panduan. Ya. Nah, kita lihat panduan B-nya, grade B. K garing 1. K garing 1 masuk kategori B. Ini, masuk kategori B. Pertanyaan sekarang kategori B ini, dia masuk kategori tarifnya berapa? Dasarnya adalah gaji pokok. Tadi gaji pokok berapa soalnya? 17 juta. Ya. Kalau gaji pokok 17 juta, maka Anda cari rentangnya. Oh, ketemu ini 16.400.000 sampai dengan 18 juta, yaitu 7%. Kalau sudah ketemu 7%, Anda tinggal masukkan saja. Nah, ini kan 17 juta nih. 7% tinggal kalikan. 17 juta kali 7%. Ketemu tarif per bulan, tarif PPh per bulannya 1.190.000. Selama ternya sama, pasti hasilnya sama. Ya. Tapi pada saat dia dapat bonus, Fahri ini dapat bonus, maka gaji brutonya bukan 17 juta, tapi menjadi 27 juta. 17 tambah 10 juta. Berarti 27 juta. Karena 20 juta, 27 juta, maka tarifnya berbeda. Grade-nya sama. Ya, grade sama. Cuma tarifnya berbeda. Berapa tarifnya? Kita lihat lagi. B, 27 juta. Oh ini 26 sampai 27.700. Kan berarti masuk kategori ini 27 juta. Berarti 10%. Baru hitung kalau udah ketemu. Hmm. 20 juta kali 10% menjadi 2.700.000. Tapi bulan berikutnya kan dia tidak mungkin dapat bonus lagi. Maka tarifnya kembali ke 7%. Itu ya. Karena penghasilan 17 juta. Nah, penentuan tarif efektif per bulan ini hanya berlaku dari bulan Januari sampai dengan
November. Bulan Desember tidak lagi menggunakan tarif bulanan, ya. Ketentuan kemarin kan begitu, ya. Jadi penghasilan di bulan Desember dia harus menggunakan tarif di umum, dihitung kembali oleh Anda, tapi bukan dengan sederhana begitu. Makanya di bulan Desember itu perlu dihitung kembali. Walaupun gajinya 27 juta, tidak mungkin tarifnya 10%. Karena dia per tahun menggunakan tarifnya umum yang setahun itu. Nah, menghitung yang bulan Desember inilah yang harus kita cek. Nah, jadi sebelum kita menghitung, ada data sebelumnya, ada iuran pensiun 1.200.000 yang belum masuk. Saya catat di sini. Lalu ada biaya jabatan yang harus ada dalam setahun, yaitu 5% dari gaji kotor. Ya, 5% dari gaji kotor. 5% kali gaji kotornya berapa? Gaji kotornya 20, gaji kotornya adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan THR yang ada, ya, ditambah dengan premi asuransi, ya, sehingga ketemulah jumlahnya. Tadi jumlahnya berapa? 214 juta. Kita lihat. 120 juta gaji ini sampai bulan Desember. Tunjangan dari Januari sampai Desember. Itu. THR hanya bulan Desember. Bonus nggak perlu dihitung lagi. Karena bonus sudah masuk di dalam hitungan TER. Yaitu kenaikan dari 7% menjadi 10%. Kalau dihitung lagi 10 juta di sini, maka Anda rugi. Ya, ada perhitungan double. Nah, itu nggak boleh, ya. Khusus di bulan Desember yang lainnya. Tambah dengan premi JKK dan JKM. Ketemulah 20 juta. Dihitung 120 ditambah 60. Yang warna merah tuh, ya. Jangan saya kasih merah supaya Anda gampang. 120 tambah 80 tambah 10 tambah 24. Jadi totalnya 214. Nah, sampai di sini dimengerti oleh Anda. Untuk menentukan gaji kotor, saya akan melanjutkan setelah Anda mengkoreksi betul atau tidak, mengerti atau tidak. Ya, untuk menentukan gaji pokok, gaji kotor. Ya. Jadi jangan menghitung dari gaji kotor di sini. Karena kalau di sini, ini ada masuk 10 juta di bulan Juni. Ya, pasti lebih. Maka dihitung adalah dari sini, tambah sini, tambah sini, yang warna merah. Silakan Anda cek betul atau tidak, dimengerti atau tidak.
Muhammad Al-Finis mengerti? Muhammad Al-Finis ada orangnya? Nabila bisa dimengerti? Bisa dimengerti Nabila? Iya, bisa, Pak. Cahya Mustika, Bisa, Pak. Yasinta. Mengerti, Pak. Oke, dianggap mengerti. Berarti semuanya tidak ada komentar, berarti mengerti. Ya. Jadi tadi ketemu 214 juta. Ketemu yang warna merah. Ditambah dengan biaya jabatan setahun. Biaya jabatan setahun itu adalah 5% dari gaji bruto. Berarti 5% kali 214 juta. Hasilnya berapa? Silakan Anda hitung sendiri. Ya. Sebagai bahan koreksi, berapa biaya jabatan yang harus dibayar sebenarnya? Yang harus dihitung. Rumus 5% kali gaji bruto. Berapa menurut Anda? Berapa biaya jabatannya yang seharusnya dibayar? Itu biaya yang sebenarnya dibayar? 5% ya, Pak. Ya, 10.700.000. 10.700.000. Nah, di materi sebelumnya ada ketentuan biaya jabatan maksimal 6 juta. Maksimal, ya. Karena maksimal 6 juta, lalu hitungannya 10 juta lebih, maka yang dihitung hanya 6 juta. Jadi kenapa 6 juta ini? Nah, kenapa tadi saya minta Anda menghitung? Supaya Anda melihat, loh kok ada perbedaan. Tadi 10 juta, kok 6 juta. Lalu kenapa Pak Nurul mengatakan 6 juta? Nah, itu dasarnya. Ya, makanya saya mau mengikuti peran Anda. Ya. Ditambah iuran pensiun. Iuran pensiun itu adalah iuran tambahan yang sebelumnya nggak ada di awalnya. Ceritanya nggak ada. Ceritanya ada di ketentuan ini. 1,2 juta. Berarti 7.200.000 dikurangi menjadi 206 yang dianggap sebagai penghasilan neto setahun. Lalu dikurangi dengan PTKP. Tadi PTKP-nya berapa? CK, K, silakan tadi mungkin Anda berkomentar. Statusnya gimana? Silakan komentar. Soalnya tadi, status Pak Hari ini apa? Menikah dan memiliki satu tanggungan, bukan, Pak? Kawin dengan satu tanggungan. Tadi kawin dengan satu tanggungan. Kawin berarti orang itu sudah menikah. Pak Hari ini sudah menikah. Maka PTKP-nya karena K garing satu, maka yang dihitung adalah wajib pajak sendiri atau orang yang bekerja atau pahri sebesar 54 juta. Ya.
tambahan untuk menikah. Siapa tambahan untuk menikah? Istrinya atau suaminya. Kalau istrinya yang bekerja, suaminya menganggur atau wirausaha, berarti suaminya. Kalau suami yang bekerja, maka istrinya. Itu disebut dengan tambahan untuk menikah, yaitu 4.500.000. Untuk tanggungan tadi katakan kawin dengan satu tanggungan berarti 4.500.000, ya, per satu orang, ya. Bagaimana kalau K garing 2 G garing 3 menjadi 2 kali 4.500.000 atau 3 kali 4.500.000. Masalahnya nanti waktu menghitung PPh itu grade-nya berubah, bukan A, B, C, bukan A lagi, bukan lagi C, B bukan lagi B, atau bisa juga menjadi C nanti. Jadi total 63 juta. 63 juta dari mana? Dari wajib pajak sendiri, kemudian orang yang menikah, dan tambahan untuk satu tanggungan. Nah, khusus untuk wajib pajak menikah, tambahan untuk menikah, tergantung. Kalau istrinya bekerja pada institusi atau kepada lembaga pemerintah ataupun swasta, ya, maka dianggap istrinya punya wajib pajak sendiri. Jadi suaminya 54 juta, istrinya juga 54 juta. Tidak ada wajib pajak menikah karena dua-duanya bekerja pada pekerjaan yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan. Suami bekerja pada institusi, wajib pajak istrinya juga bekerja pada institusi, ya. Wajib pajak untuk menikah ini hanya berlaku pendamping atau yang menikah tapi dia menganggur atau dia berwirausaha, boleh ditambahkan dengan wajib pajak menikah sebesar 4.500.000. Itu catatan untuk PTKP dan sampai sekarang masih berlaku, ya. Makanya saya nggak perlu belajar lagi tuh, ya. Tapi ada perhitungannya harus saya pelajari. Nah, itu membedakan Anda dengan saya. Tapi mungkin saja Anda lebih paham betul dibandingkan saya karena ada referensi yang terbaru, ya. Jadi 206 dikurangi dengan 63 juta menjadi 143.800.000. Barulah dihitung berapa pajaknya. 5% kali 60 juta. Dari mana 5%? Di awal dikatakan bahwa rentang 0 sampai 60 juta 5%. Rentang dari lebih dari 60 juta sampai 250 juta 15%. 250 juta lebih sampai dengan 1 M, ya, itu menjadi 25% dan seterusnya. Mungkin kalau Anda ingin bukti, ada dalam catatan yang saya berikan ke Anda. Nah, ini, ya, rentangnya ini, ya. Rentang yang lama dan rentang yang baru. Ya, dari sini ya, rentang yang baru 0 sampai 60, 22 sampai 25. Tarifnya ada. Jadi lengkap yang saya kasih ke Anda itu. Karena saya berusaha untuk mencari yang terbaik buat Anda.
Oke, berarti 5% kali 60 juta, 3 juta. 15% kali 60, 83, ya. Dari 143 sudah dihitung 60. Berarti yang belum dihitung kan 83 juta. Jadi bukan dikali 250, ya. Kalau misalkan di situ juga dikatakan penghasilan PKP-nya 300, bukan dikali 250, tapi dari 200 juta. 15% kali 200 juta, ya. Berarti 250, sorry. 190 juta kali 15%, ya. Jelas ya untuk menentukan besarannya. 5% kali maksimal 60 juta. 15% kali maksimal 250, berarti bukan 250, tapi 250 kurang dulu 60, sehingga 190. Lalu 250 udah sampai dengan 500, itu 30, 25%. Nah, sampai di sini bisa dimengerti. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda boleh berkoreksi. Siapa tahu Anda punya ilmu baru yang bisa saya share, yang belum paham, silakan tanya. Sambil saya menunggu respon Anda, saya tidak akan lanjutkan dulu sebelum ada respon dari Anda. Silakan, Nur Hidayat, mau berkomentar? Enggak Pak, aman udah. Aman. Yang lainnya? Aman, Pak. Aman. Ajrah, Ajrah Maisha, Aman, Pak. Muhammad Alfinis, Alfinsi, Avinsi aman, Pak. Cahya. Aman, Pak. Oke, berarti semuanya aman ya. Berarti 5% kali 60 juta, 3 juta. 15% kali 83 juta, 800, berarti 12 juta 570 ribu. Berarti sama dengan 15 juta 570 ribu per tahun. Ya, jadi ketemu tuh. Nah, PPh yang harus dipotong pada bulan Desember itu 970 ribu. Dari mana? Dari PT, PK, PPh setahun dibagi 12. Jadi 15.570 bagi 12 ketemu 970. Benar nggak? Takutnya saya salah hitung. Udah ketemu? PPh yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 itu 970 ribu. Itu diperoleh dari PPh setahun 15.570 dibagi 12. Benar nggak? Itu kalau misalkan dibagi yang 15.570 dibagi 12 itu sekitar 1.297.000 Pak. Ya, Yang 15.570.000 kalau misalkan dibagi 12
Itu hasilnya sekitar 1.297.500. Berarti 1 juta. 297.000. Nah, berarti dalam hal ini betul atau tidak? Tidak. Hmm? Tidak kan? Iya. Berarti menjadi 1.200.000 Dua, sekian ya. 209. Ya. Ini potong bulan Desember. Nah, ini kan. Nah, kalau 15% kali 83 juta, benar nggak? Hasilnya 12 juta. 12.450. Kali 15% jadi 12.570. Iya Pak, benar. Artinya bahwa PT KP Sawit sudah betul 15.570.000 ya. Dibagi 12 12 bulan. Berarti 1.200.000 200.000 ya. Benar. Iya, 15 Berarti juta. di sini betul atau salah? Salah. Salah. Berarti yang benar 1.297.000. 1 juta berapa? 1.297.000. 1.290.000. Nah, tinggal dia masukkan di sini. 1.290.000. Ya. Nggak perlu persentasenya. Tapi langsung hitung 1.200.000. Walaupun dengan tambahan yang sama 10 juta di bonus dan THR, tetap PPh-nya lebih rendah. Ya. Kalau menurut aturan tarif per bulan kan sama kan? PPh-nya 2.700.000. Tapi dengan perhitungan per tahun yaitu sebesar 1.200.000. Berarti Anda diuntungkan ya. Pemotongan pajaknya lebih rendah walaupun terjadi tambahan yang sama. Itu kesimpulannya ya. Jadi di bulan Desember ini tidak perlu ditambahkan 7% 8% nggak perlu. Langsung saja ketemu berapa PP per bulannya Desember. Tadi ketemu 1.200.000 sekian. Jelas ya? Jadi berarti ini nanti Anda rubah. Bukan 970, tapi 1.200.000 sekian. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ya. Itu koreksi, makanya perlu ada komunikasi. Ya, karena kadang-kadang soal itu bisa menjebak. Karena saya ingin supaya Anda berpikir. Jadi di bulan Desember 1.200.000 sekian. Bukan 970. Berarti PP yang dipotong sehingga sampai dengan Desember, ya, nah itu kan 14 juta. Artinya sebenarnya dari sini. Nah,
Ini Anda hitung. Dari sini Januari sampai dengan November. Ini ketemu 14.460.000. Ya. Anda tinggal masukkan ke sini. Jadi 14.600 tinggal masukkan ke situ. Ya. Sehingga Anda kalau ingin melihat berapa PPh yang dipotong selama setahun, berarti 14.600.000 ditambah 1.280.000 yang Anda hitung tadi. Ya, kalau mau dihitung berapa PPh yang ini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada. Ya, jadi di bulan Desember itu 1.200.000, 80, 1.280.000. Jadi seharusnya bulan Desember 1.200.000. Artinya pajak itu lebih besar atau lebih kecil bulan Desember. Di bulan dibandingkan sebelumnya itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi dengan jumlah yang sama, penghasilan yang sama, masa bruto yang sama, maka dikenakan PPh pasal 21 lebih rendah dari yang menggunakan tarif PPh per bulanan. Itu ya, analisnya begitu ya. Cuma masalahnya ya, cuma masalahnya kalau Anda mengenakan tarif PPh setahun dibagi 12 masih ketemu 1.000.000 berapa? 200 tadi berapa? 297.000, Pak. 297.000. Nah, kalau Anda menggunakan ketentuan seperti itu, ya, maka tarif pajaknya atau bukan tarif, tapi pajak yang dihitung yang harus dibayar oleh Fahri, ya, bisa dianggap bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, ya. Nah, artinya apa? Harusnya PTKP setahun, PTKP, sorry, PPh setahun sebesar 15.570.000, ya.
Itu kan setahun itu berarti mulai dari Januari sampai dengan Desember kan? Benar nggak? 15.570.000 itu kan berarti PPh mulai Januari sampai dengan Desember. Benar nggak? Saya ingin bertanya lagi pada Anda. Ini analisis. PPh yang dibayar per bulan itu kan artinya diperoleh dari PPh setahun 15.570 dibagi 12 kan ketemu tadi 1.200.000 sekian ya. Kalau dibandingkan dengan bulanan masih lebih kecil. Tapi masalahnya apakah itu adil bagi wajib pajak atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Supaya nanti Anda jangan sampai salah menerapkan, ya. Itu. Nah, kalau menggunakan tarif perhitungan yang tadi, yaitu sampai Desember, di mana di bulan Desember dibagi dua, untuk menghitung bulan Desember dibagi 12, maka ketemu 1.200.000 sekian. Tetapi kalau kita melihat pembayaran pajak yang sudah dibuat sebelumnya, itu bulan Januari sampai dengan Desember, ya, dari Januari sampai dengan Desember, yaitu sampai November, yaitu sebesar 14.600.000, ya. Jadi itu ya gini, PPh yang dibayar di bulan Januari sampai dengan Desember, ya, itu 15.570.000 kalau menurut hitungan per tahun. Ya. Kalau menggunakan perhitungan ini yang lama, ya, artinya 15.570 per tahun dibagi 12 ketemu namanya 1.200.000 sekian ribu. Ya, itu yang harus Anda cerna. Yang ketiga analisisnya, kalau menggunakan metode saat ini, yaitu ada per bulan dan per tahun, maka nanti PTKP, PTKP lagi, penghasil PPh pasal 21 sebesar 15.570 ini sudah dipotong pajak sebelumnya sebesar 14.600.000 dari Januari sampai November. Nah, menurut perhitungan yang saat ini dilakukan, PT, PPh yang dipotong setahun yaitu sebesar 15.570.000 sampai bulan Desember setahun ini dikurangi dengan PPh bulan Januari sampai November itu sebesar 14.600.000. Ya. Berarti kalau menurut perhitungan ini PPh yang harus dibayar bulan Desember itu sebesar 970.000 hasil dari 15.570.000 per tahun dibagi 14.600.000 ketemu 970.000, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan hitungan awal 1.200.000 sekian dibandingkan dengan 970.000, mana yang lebih rendah bagi wajib pajak? Apakah 1.200.000 sekian hitungan yang lama atau menggunakan hitungan baru 970.000? Mana yang rendah, lebih rendah atau yang diinginkan oleh wajib pajak?
Silakan Anda berkomentar. 10 Pak. Ada yang bertanya lagi sebelumnya? Sebelum Anda memutuskan, silakan. Apa Pak, yang menjadi kebingungan saat Anda memutuskan? saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan untuk keadilan kita pakai yang hitungan yang 970 ini Pak, karena berdasarkan wajib pajak pasti ingin yang lebih kecil pajaknya yang 970 dibandingkan dengan 1.297.000 tadi ya Pak. Oke, itu kalau melihat nilai ya, dilihat dari nilai yang harus dibayar kan, Iya Pak. keadilan di situ. Tapi alasannya tepat apa? Kenapa pemerintah ke situ? Karena sebelumnya wajib pajak udah membayarkan pajaknya dari bulan Januari sampai November, dan yang tersisa kan tinggal Desember Pak. Nggak mungkin yang Desember ini jadi 1.297.000, karena kan sebelumnya dia sudah membayarkan yang dari bulan Januari sampai November. Nah yang Desember ini sisa dari eh, pajaknya Pak, yang 970 itu. Ya, artinya ada pembayaran double, tax double kan? Di Iya Pak. bulan Desember dihitung, di bulan Januari sampai November juga dihitung. Ya, jadi betul. Jadi artinya bahwa pajak yang harus dibayar yang harus dibayar di bulan Desember adalah sebesar 570.000 hasil dari PPh pasal 21 bulan Januari sampai Desember dikurangi sampai bulan November sehingga selisihnya masih ada 970.000 ya. Sehingga wajib pajak waktu membayar pajak tidak lagi 1 juta lebih tapi lebih kurang dari 1 juta. Yang sebelumnya kan minimal, ini Anda lihat nih, sorry. Minimal kan 1.100.000, minimal kan 1.190.000. Besar, 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 besar. Di bulan Desember hanya sebesar 570.000. Yo. Jadi alasannya apa? Karena sudah ada pembayaran sebagian sebelumnya yang lebih tinggi atau lebih rendah yang dibayar sebelumnya. Gitu ya. Jadi berarti Fahri ini hanya membayar pajak pasal 21 sebesar 970.000 ya, bukan 2 juta sekian di bulan Desember ya. Kalau melihat hitungan per bulan kan harusnya dia 2.700.000. Kalau dia menggunakan yang lebih besar juga yaitu 7%, masih 1.190.000. Tapi karena di bulan Desember tidak menggunakan tarif bulanan, dia menggunakan tarif tahunan, maka diperoleh sebesar 970 hasil dari PPh pasal 21 setahun dari Januari sampai Desember yaitu 500 eh, 15.570.000 dikurangi dengan PPh mulai Januari sampai dengan Desember 14.600.000 sehingga diperoleh sisanya yang belum dibayar 970.000. Jadi gaji Fahri ini ya yang harusnya dia terima ya yang harusnya dia terima 20 juta 27 juta ternyata dia hanya dikenakan tarif bukan tarif besaran sebesar 970.000. Nah gitu ya. Jadi sebagian analisis Anda benar. Siapa tadi namanya? Tadi yang Saya Pak. siapa? Adip Pak. Adip. Ya? Adip Pak. Adit apa? Nggak ada ini.
Namanya di sini. Adib al Ghifari Pak. Adib ya, Adib ya. Bukan Adib, Iya Pak. Adib. Adib kan? Iya Pak. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Adib betul ya untuk menuju keadilan ya atau untuk melihat besaran nilai ya maunya pajak kan maunya wajib pajak kan 970.000. Tapi kan bukan karena lihat keinginan wajib pajak, tapi dasarnya adalah dasar hukum. Nah, dasar hukumnya adalah PPh setahun dikurangi dengan PPh dari Januari sampai dengan November. Itulah PPh bulan Desember. Bukan pula dari PPh setahun perhitungan umum ya, kali bagi 12. Gitu ya, Adib dan teman-temannya bisa dimengerti. Ya, mungkin teman-temannya masih bingung. Ini ajang komunikasi. Mengerti atau tidaknya ya tergantung dari komunikasi ini. Berarti dianggap semua mengerti ya. Mengerti, Pak. Oke, kalau mengerti, kalau cuma satu orang mengerti, saya anggap semuanya mengerti. Sekarang contoh kedua, ya. Contoh kedua, Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Artinya kawin dengan nol tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Ini penghasilannya nih, rekapnya dari Januari sampai dengan Desember. Ya, rekapnya mulai Januari sampai dengan Desember. Oke, sampai di sini pasti ya jelas ya. Oke ya. Nah, selain data tadi, selain data tadi yang sudah dirangkum dalam tabel, ternyata ada premi lagi JKK dan JKM yang masing-masing dibayar 0,50 dan 0,30 dari komponen gaji atau dari gaji. Jadi 0,50% ini dari gaji. 0,30% dari gaji. Bukan dari gaji kotor. Ya. Bukan dari gaji kotor yang ini. Ya. Tapi dari gaji ini. Ya. Bukan dari penghasilan bruto. Tapi dari gaji. Oke ya? Tuh. Iuran pensiun yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar 200.000. Berarti setahunnya 2.400.000. Sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000 atau 1.200.000 per tahun. Nah, selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat. Jadi mereka bukan kepada PT Z, tapi kepada Badan Amil Zakat, tapi melalui ya. Jadi langsung dipotong gajinya melalui Badan Amil dia potong langsung oleh PT Z ya berdasarkan pemungutan dari Badan Amil Zakat dan harus dibuat dalam bentuk kwitansinya ya. Jadi kalau kita memberikan zakat ya kepada orang per orang kan nggak perlu kwitansi. Tapi saat kita membayarkan kepada Badan Amil Zakat perlu ada kwitansi buktinya supaya bisa dikreditkan, dikurangi
dari gajinya. Nah, berdasarkan status PTKP Tuan A, tadi kan sudah tahu K garing satu ya, K garing satu apa no? Tadi A itu menikah atau belum? Belum ya, berarti K garing nol ya. Besaran pemotongan pembebasan penghasilan yang diterima atau di Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan. Jadi sama ya. Jadi Januari sampai Desember dihitung dari bulanan, tarif bulanan. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Ya. Oke. Nah ini hasil dari rekap ketemu penghasilan bruto dari cerita tadi tuh ketemu simpanan bulanan, cair bulanan, ketemu PP pasal 21. Nah dari mana? Cair bulanan kok bisa tentukan 13%, 14% dan sebagainya. Ah, Anda harus tahu. Pertama bicara kategori A, B, C. Kalau menurut Anda dengan cek dengan K garis satu kategorinya A atau kategori B atau kategori C. Saya ingin tahu analisa Anda. Kategori A, Pak. Kategori A. Ada yang lain? A semua? Berapa? Hah? Iya, A. K garis 0, A, B, C. Tadi siapa tadi bilang A? Saya, Pak. Amanda. Amanda. Nah, Amanda. Amanda A. Yang lainnya? A, Pak. Sama. Tadi. Yang lainnya? Kategori A, Pak. Kategori A. Ada tiga ya. Berarti sudah mewakili ya. Jadi kategori A ya, betul. Karena tadi kawin dengan non tanggungan. Kita lihat betul nggak 13-14% ada di kategori A ya. Justru ada TK0, TK1 dan K0. Tadi kan status Fahri kan status A kan K0 kan? Berarti betul kategori A. Masalahnya berapa persen? Nah, tadi gaji kocok pertama bulan Januari berapa? Gaji kocok di bulan Januari berapa? 30.080.000, Pak. 30.080.000 ya. Nah, kita lihat mana 30 juta nih. Nah, mulai dari 0 juta, 30 juta 50.000. Kan dia masih di atas ini kan? Ya. 30 juta 50.000. Tadi kan 30 juta 80.000. Berarti di atas ini tapi di bawah yang maksimal. Berarti caranya 13. Jadi ternyata betul bahwa tarif yang rencong gaji kotornya adalah 30.080.000 berada pada PPHTR 13%. Ya. Yang kedua berapa gaji kotornya? Mumpung saya masih di tampilan nih. Yang kedua gaji kotornya berapa? Apakah masih sama 30 juta sekian atau tiga berubah? puluh lima juta 80.000, Pak. Oke, 35 juta. Dari mana nih? Kita lihat. 32.400.000 sampai dengan 35.400.000 berarti di bawah maksimal kan? Berarti 14%. Lalu yang berbeda berapa angkanya yang rentang apa gaji kotornya yang berbeda? Selain 30 juta lebih,
35 juta lebih dan ada yang berapa? Itu ngecek aja. 50 juta, Pak. 50 juta. Ya, 50 juta 80 ribu. Nah, 50 juta berada pada 47.800 sampai dengan 51 juta. Berarti 18%. Oke. Ini kan tabelnya 13%, 14%, 18%. Jadi kategori A ini bulan Januari sampai dengan Desember berbeda-beda. Bulan Desember sampai November berbeda karena penghasilan brutonya juga berbeda. Nah, untuk menentukan ini lihatlah tabel. Saya juga nggak hafal, ya. Hanya hafal kategori ABC-nya. Kalau untuk tarif saya nggak begitu hafal. Seorang bendahara atau yang memotong pajak juga harus punya tabel ini. Sehingga ketemulah PP Pasal 21 mulai dari Januari sampai dengan November. Nah, sampai sini jelas. Jelas, Pak. Ya, otomatis PP Pasal 21 selama Januari sampai dengan November sebesar 50.120.000. Ya, Anda tinggal hitung aja apakah besar. Anda percaya dengan ini ya tergantung Anda, ya. Tapi perhitungan saya 50.120.000. Bukan berarti Anda percaya. Kalau nggak percaya juga boleh Anda hitung. Kalau salah saya koreksi. Oke. Nah, sehingga PP Pasal 21 yang dihitung bulan Desember ini, ya, dilakukan dengan penghasilan bruto setahun, yaitu 450.960.000. Dari mana kita lihat? Nah, ini, ya, 450.960.000. Baru dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu 5% dari 450.960.000 kali 5%, sehingga ketemulah lebih dari 6 juta. Ya, sekitar 20 jutaan lah biaya jabatan. Tapi kan harus dihitung maksimal, nggak boleh lebih. Kurang boleh, jangan lebih. Berarti maksimal 6 juta. Ditambah iuran pensiun 12 kali 100.000. Ditambah dengan zakat 12% kali 200.000. Sehingga total-total yang dikeluarkan, yang harus dikurangi adalah 9.600.000. Sehingga ketemu penghasilan net setahun adalah 441.360.000. Nah, penghasilan net setahun itu sekian, PTKP setahunnya ditambahkan nanti wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan untuk menikah, ya, yaitu sebagai istri yang menikahnya istri 4.500.000. Tidak ada tanggungan karena nol. Berarti PTKP-nya 58.500.000. Sehingga dikurangi lagi menjadi 382.860.000. Ketemulah yang namanya PPh pasal 21 tentang setahun. Ya, yaitu 5% kali 60 juta, 3 juta. 15% kali 190 juta, yaitu 28.500.000. 20% kali 130.800 sekian menjadi 33 juta sekian. Totalnya 64 juta sekian. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut?
Tidak ada, Pak. Ya, Tidak ada, Pak. tidak ada. Berarti semua mengerti ya? Oke. Nah, berarti PP pasal 21 yang telah dipotong sampai November, tadi kan sudah ada, nggak masukkan. Ya, 50.120.000. PP pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024, berarti tinggal 14.595.000. Dari mana? 14.595.595.000. Saya ajak Anda untuk berpikir dari analisis tadi yang pertama. Dari mana Anda bisa memperoleh 14.595.000? 14.595.000. Salah nggak apa-apa. Kita berusaha untuk saling berkoreksi. Dari 64.715.000 dikurang lima puluh enam juta puluh seratus empat dua juta puluh 715 kurangi dengan 50 juta sekian. Tinggal 14.595.000. Nah, jadi untuk memenuhi keadilan sesuai dengan undang-undang ya, dilihat dari eh, pajak yang dibayar tuh ya. Nah, ini ketemu lah. Ternyata pajak yang dibayar bulan Desember ya, itu mulai dari 3 juta, 4 juta, tapi di bulan Desember itu sebesar 14.595.000. Jadi otomatis dia bayarnya terlalu kecil di bulan-bulan berikut sebelumnya. Bulan Januari sampai dengan bulan Desember, November, pembayaran pajaknya terlalu kecil sehingga dibebankan di bulan Desember yaitu sebesar 14 juta, ya sekitar 11 juta lebih lah bedanya. Jadi kalau tadi diuntungkan, kalau ini dirugikan ya bukan karena dirugikan, tapi memang peraturannya seperti itu. Dan kalau dihitung per bulan juga pasti gitu jumlahnya. Ya. Anggaplah kalau kita hitung hitungan per bulan kan 54 juta dibagi 12. Ya. Sekitar berapa? 15 jutaan. Ya. Artinya bahwa Anda sebenarnya masih lebih rendah kalau undang-undang. Coba aja Anda hitung. 60 juta, 64.715 dibagi 12 berapa? Supaya Anda bisa berpikir apakah bagi wajib pajak diuntungkan atau dirugikan. Silakan, ada yang berkomentar? Berapa 64 juta dibagi 12, 16 sekian bagi 12? Ya anggaplah sekitar 5 jutaan ya. Pasti saya nggak tahu. Pokoknya tinggal dihitung aja. Mungkin 5 jutaan kan? 5.392.000. Nah, 5.300.000. Padahal Anda bayar sebelumnya kan cuma 3 juta, 4 juta, ya. Kecuali ada bonus, beda lagi kalau bonus, ya. Artinya bahwa
Kenapa Anda dibesarkan di bulan Desember? Karena di bulan sebelumnya selalu kecil. Akumulasi dari bulan sebelumnya. Gitu. Jadi ada yang bulan sebelumnya terlalu besar sehingga bulan di Desember lebih kecil. Ada yang di bulan sebelumnya lebih kecil dibandingkan yang per bulan, maka dibandingkan di bulan Desember lebih besar. Yang itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke. Nah, dengan catatan bahwa pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember, PTJ harus memotong pasal 21 PNS sebesar 14.595.000. Jadi gajinya itu tadi berapa? Desember 10, tunjangan 20, 90, 90, ya, 90 juta, 90 juta, 30 juta gaji tetap, ya, 60 juta tunjangan hari raya. Tam, ya, yang dihitung ya. Yang diterima oleh wajib pajak kan 10 juta gaji, tunjangan 20 juta berarti 30 juta, tambah dengan THR 60 juta. Jadi sekitar 60 juta. Ya, wajar kalau dia dikenakan eh, pajak di bulan Desember sekitar 14 juta. Ya, masa dapat tunjangan THR aja 30 juta, nggak dipotong pajak gitu kan. Sebentar sebelumnya kan nggak ada tuh THR. Ya, sebelum nggak ada THR. THR kan dipotong pajak. Jadi kenapa jadi lebih besar? Karena pertama THR belum dipotong. Ya, belum pajak yang lainnya belum dipotong. Ya, kalau sebelumnya saja potongannya anggaplah 5% kali 30 juta. Berapa? Yang udah besar. Ya. Jadi bukan melihat bahwa bulan sebelumnya kan 3 juta lebih, apa juta kurang. Ya, paling tinggi pun cuma 1 bulan. Tapi kan bulan lainnya sama. Masa reservasi terlalu besar? Ya wajar karena memang tadi ada THR yang belum dipotong dari 30 juta. Ya. Kalau dipotong 5%, eh, 15% berapa? Dari 30 juta. 4 juta sekian dan seterusnya. Tambah yang lainnya. Wajar lah 14 juta. Oke, itu yang perlu kita ketahui. Silakan berkomentar kalau ada ketidakpuasan atau eh, apa ya, perasaan oh ini kayaknya nggak sama dengan pemikiran saya. Silakan Anda sampaikan. Ya, jadi ini hanya mencari kebenaran, bukan ajang saya dosen dan begitu menguasai dan harus dipatuhi oleh mahasiswa. Tapi juga kita harus berbijaksana, siapa tahu ada hal-hal yang masukkan dari mahasiswa yang bermanfaat buat saya berdasarkan aturan yang sebenarnya. Ya, oleh karena perlu didiskusikan. Silakan.
Ya, yang kedua, Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Z dalam SPT tahunan PPh pasal 24, 2024. Jadi harus melampirkan SPT, baik SPT yang diberikan dari si perusahaan. Tanda buktinya itu SPT. Lalu PPT pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Z untuk batas pajak Januari sampai dengan Desember. Ya, karena Januari sampai Desember sudah dilaporkan sebelumnya, maka perlu dibuat. Ya. Jadi setiap bulan, ya, harus perusahaan harus membuat SSP. Jadi sebenarnya yang repot itu bukan wajib pajak. Yang repot itu adalah pemotong pajak karena dia harus ahli. Dia harus melaporkan setiap bulan. Ya. Tuh. Beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu kalau mengkaitkan dengan materi sebelumnya namanya net apa? Net apa? Saya lupa istilahnya. Bahasanya yang gampang itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah, pajaknya ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi wajib pajak membayar pajak, tapi sebenarnya nggak membayar. Yang membayar adalah pemotong pajak atau pemberi kerja, itu pemerintah. Tapi kalau swasta, ya pajaknya ditanggung oleh pegawai. Ya. Makanya gaji Anda lebih, apa tidak dipotong. Kalau di tempat saya itu kan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu bayar pajak tapi tidak dipotong pajaknya. Tapi kalau di swasta dipotong pajaknya, tapi ditanggung oleh pegawai. Bedanya itu, ya. Nah, kalau lihat ke materi ini, nah ada metode net, ya, yang ditanggung oleh perusahaan seluruhnya. Ada yang metode gross yang ditanggung oleh pegawai dan ada yang tanggung oleh pegawai sebagian, perusahaan juga sebagian. Umumnya dia menggunakan metode gross yang ditanggung oleh pegawai. Jadi pajaknya dipotong langsung dari gaji pegawai. Gitu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mengerti semua? Atau masih proses berpikir? Silakan saya tunggu 2 menit. Kalau melihat aturan baru, sama-sama kita belajar. Kalau dari sisi eh, pengetahuan, mungkin saya lebih dahulu belajar dibandingkan Anda, bahkan mempelajari undang-undang sebelumnya. Makanya saya berhak untuk memberikan materi. Tapi kalau untuk bagaimana memahami materi ini, ya mungkin bisa Anda lebih paham atau saya lebih paham. Ada yang ditanyakan? Dianggap mengerti?
Oke, ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Ayo, pada ngumpet semua. Ada yang berani untuk menyatakan paham atau bertanya? Tidak Sebelum ada Pak sejauh ini paham. ya, Tidak ada Pak sejauh ini paham. oke, paham. Ya, mudah-mudahan paham semua. Ya. Setidaknya masih ada waktu besok untuk minggu depan untuk bertanya kembali sesuatu yang mungkin tidak dimengerti oleh Anda. Ya. Sebelum kita masuk pada kasus lain. Ini kasus lain. Tapi mulai minggu depan. Ya. Karena bertahap. Ya. Minggu depannya lagi, ya mungkin bisa dengan uji coba, tes. Tapi soalnya mungkin berbeda. Ya, karena saya harus juga membuat soal. Oke, nggak ada lagi ya. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Silakan sebagai laporan Anda eh, buat foto bersama pada sesi. Silakan. Sudah foto-fotonya. Siapa penanggung jawab? Sudah foto-fotonya. Siapa yang mau mengambil gambarnya? Jovarhan, boleh minta tolong Jovarhan? Sudah, sudah semuanya.
Sebentar, Pak. Oke, slide pertama. Slide kedua. Oke, sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih pertemuan ini sudah dilakukan. Nanti besok mungkin dimulai dengan Anda dulu terkait dengan beberapa pertanyaan. Kemudian kita masuk kepada sesi lanjutan, baru kemudian diakhiri dengan tugas. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.